Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingatkah saudara-saudara sekalian tentang film Kiamat tahun 2012 waktu yang lampau? Begitu hebohnya jagat raya ini. Apalagi dengan larangan MUI yang mengatakan nonton film tersebut adalah haram. Karena ada fatwa MUI haram nonton film tersebut, membuat orang menjadi penasaran, maka gedung film pun menjadi penuh dengan para penonton. Itu salah satu contoh bagaimana promosi untuk sebuah produk. Dan hal itu dilakukan oleh perlombaan-perlombaan seperti MMA. Nurmagomedov atau Khabib Nurmagomedov itu ketika mau bertarung dengan McGregor, apa yang terjadi? Dahsyat luar biasa iklannya dipromosikan. Karena apa? Karena begitu mengangkat isu tentang keagamaan, di mana Khabib dipaksa untuk minum alkohol dan lain sebagainya. Banyak cara-cara memprovokasi. Nah, begitu juga di DPR MPR hari ini. Hari ini sedang ramai, ya kan? Tapi ini adalah ketauladan untuk kita semua bahwa zaman dahulu di gedung DPR MPR itu sampai ada yang timpuk-timpukan, bangku meja dibanting-banting, main tonjok sampai tidak layaklah untuk ditiru. Tetapi apa yang terjadi dengan Pak Mahfud MD, Arteria Dahlan? Kita tonton dulu videonya seperti tampak di belakang ini. Segitu ekstrimnya, tapi mereka bertemu bersahabat, ketawa-ketawa. Pak Mahfud MD canda, tidak ada main banting-bantingan pakai kursi, pakai meja, tidak ada itu. Ini adalah salah satu contoh bahwa menegakkan kebenaran itu diantaranya bisa dengan cara diskusi seperti ini, sekeras apapun, tapi hati tenang, nyaman. Ini sebagai bahan gambaran untuk anak-anakku sekalian bahwa yang rame sekarang ini, kalau dulu di medsos kan tidak ada ya, hanya ada satu TVRI aja. Jadi untuk calon anggota dewan yang akan datang itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi di sana. Kalau sekarang untuk anak-anak yang masih duduk di SMP atau SMA, kalau ingin jadi anggota dewan bisa nonton video-video seperti ini. Oh, ternyata di dewan itu begini. Kerasnya Arteria Dahlan, tegasnya Pak Mahfud MD, begitu bertemu cair. Nambah dewasa kita, ya. Nah, benar-benar sekarang Indonesia itu akan menampakkan diri semakin maju ke depan. Contoh-contoh di perpolitikan semakin dewasa, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita katakan di sini itu akan menjadi kenyataan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya masih kecil, punya anggapan bahwa anak balita berantem atau lihat orang yang bertarung dalam dunia berolahraga itu benar-benar jelek begitu. Tapi sekarang punya pemikiran yang berbeda. Ternyata berantem itu anugerah dari Allah. Sejak bayi terus sampai dengan orang dewasa, memang berantem itu bagus selagi punya orientasi dan sistematika yang bagus. Pengertiannya bukan berarti berantem itu cakar-cakaran, tonjok-tonjokan. Adu argumen juga adalah berantem. Jadi Allah itu memberikan modal kepada semua umat manusia untuk bisa mempertahankan diri atau memperjuangkan sesuatu tergantung kepada niatnya masing-masing. Nah, kali ini saya buka di YouTube dengan judul-judul seperti Arteria Dahlan enggan terima tantangan Mahfud MD. Saya tidak mau terima
Beliau saya anggap guru. Luar biasa ya. Sejuk sekali. Padahal di awalnya, anak muda namanya juga. Kemudian di sini, Mahfud MD tantang Arteria Dahlan. Jangan gertak-gertak. Saya bisa juga gertak. Apa? Ini terpotong ya. Jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga. Kemudian Beni K. Harman tantang Mahfud dan Sri Mulyani hadir rapat dengan DPR. Apa ini? Kita buktikan siapa yang bohong. Ya itu sajalah. Dari judulnya saja menarik. Dan pertarungan-pertarungan seperti ini itu bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa melanggengkan kehidupan manusia atau melestarikan kehidupan manusia. Manusia itu lestari dan tidak lestarinya kan tergantung dengan peranata sosial yang ada. Jika peranata sosialnya itu mendukung, tentu kehidupan juga akan lestari. Salah satu contoh apa yang melestarikan kehidupan manusia. Di beberapa suku ada yang memperkenankan wanita menikahi lebih dari 2 atau 3 pria. Atau yang lebih umum seperti yang diikuti ajaran agama Islam, satu pria bisa memiliki lebih dari satu. Bahkan di dalam Al-Quran nikahilah 2, 3, 4 ya. Tapi kalau tidak mampu berbuat adil satu saja katanya kan begitu. Nah, ini akan pranata. Mana yang akan melestarikan kehidupan manusia? Jika di suku Eskimo, karena makanannya daging, sehingga sulit sekali untuk mendapatkan keturunan perempuan. Rata-rata jumlah penduduknya kalau buka di internet itu di suku Eskimo itu laki-laki lebih banyak karena faktor makanan. Beda dengan Bandung. Di Bandung itu perempuan lebih banyak. Namanya kota kembang katanya. Karena apa? Makanannya lalapan atau sayur-sayuran. Ciri khas Bandung kan seperti itu. Makanan itu berpengaruh kepada keturunan, kepada jumlah jenis kelamin. Itu perlu diklarifikasi ya. Perlu dilihat dulu apakah benar atau tidak, wallahu alam ya. Tapi itu menurut isu yang berkembang kan seperti itu. Nah, di dalam aturan yang ada supaya tidak berantem karena tidak ada lagi perempuan, hanya satu-satunya perempuan di dalam buku yang ditulis di beberapa buku sosiologi itu terjadi perkelahian hampir tiap hari dan jatuh korban. Karena apa? Karena memperebutkan wanita. Susah mencari wanita. Lahirlah aturan di Eskimo menikahi lebih dari satu pria. Di sana dengan tata tertibnya harus menyimpan simbol sandal. Kalau ada sandal di gerbang rumah berarti sudah ada suami yang lain. Begitu seterusnya. Jadi ada aturan di situ. Permasalahannya berlanjut ketika anaknya lahir, itu anak siapa? Mirip siapa? Dan seterusnya. Sehingga kasih sayang antara seorang bapak kepada anak beda dengan kasih sayang antara ibu dan anak. Karena ibu yakin itu adalah anaknya. Tapi ketika seorang bapak, dan tidak jarang melahirkan perkelahian antara anak dengan bapak. Karena apa? Karena kasih sayangnya tidak terjalin. Berbeda dengan laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan. Yang hamil kan pihak perempuan. Kalau dia hamil ya saya bapaknya, begitu. Nah, ini peranata sosial. Padahal yang akan kita bicarakan di sini adalah perkelahian yang ada di negara kita, tetapi untuk kebaikan. Begitu garangnya Pak Arteria ketika berbicara tentang bocoran ya dari Pak Mahfud MD, bahkan mengancam juga di situ bisa
berdampak pada hukum katanya. Momen Mahfud MD cecar Beni Kaharman soal transaksi janggal 349 triliun. Oh, itu kan. Inilah sumber perkelahian pada saat itu. Kita lihat dulu zaman Bung Karno. Bagaimana Sultan Syahrir, bagaimana Bung Karno, bagaimana Bung Hatta. Punya sikap politik yang berbeda-beda ya. Ada yang kooperatif dengan Belanda, dengan penjajah. Ada yang kontra. Begitu juga di yang selalu digempur Israel, di Palestina ya. Ada Hamas di situ. Di sana itu ada yang organisasi yang ingin kerjasama dengan Israel, bisa duduk maksudnya berdialog, tetapi ada yang tetap harus jalur perjuangan dan seterusnya. Secara nalar sehat memang yang namanya berantem itu, berkelahi itu menguras otak dan membuat bumi ini menjadi berkembang pesat. Lahirnya nuklir, katakanlah kunci gembok juga kan tercipta karena apa? Karena ada maling. Maling itu kan akhirnya orang berpikir gimana caranya supaya aman. Lahirlah kunci gembok. Lebih jauhnya ya sampai kepada pertambangan timah, baja, besi untuk bahan kunci gembok itu. Dan akhirnya lahirlah mobil. Lahirlah kendaraan olang-alik. Berawal dari masalah, ya. Berawal dari masalah. Mungkin Allah menciptakan iblis itu karena itu. Kita tonton ya ini perkelahian di Indonesia. Dan ini harus jadi bahan pembelajaran bagi generasi muda. Belajar di sekolah itu belajar diskusi, belajar berdebat. Tapi dalam koridor aturan yang tertib ya. Jangan sampai salah. Namanya berantem itu adalah tonjok-tonjokan, bukan. Tetapi argumen-argumen dan dalam pertemuan masing-masing itu bersahabat. Tetapi di dalam forum seperti kita tonton cerita berikut ini, coba ya dengarkan. Garang ya memang. Tapi semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Bagi yang ingin jadi anggota dewan harus pandai seperti beliau. Jangan pernah ngomong mulu. Ya namanya anggota dewan dibayar untuk bicara. Kalau tidak bicara, tapi ada juga anggota dewan yang tidak bicara tetapi pakai ilmu strategi, diskusi, merayap, ambil suara. Ternyata mendominasi. Padahal dia tidak bicara, tetapi diskusi, bisik-bisik, terus bergerilya. Itu juga bagian daripada berantem, itu jurus ya. Ada jurus yang berantem teriak-teriak seperti beliau ini. Ada juga yang senyum, mangut-mangut, dialog. Tapi di belakang layar ada diskusi membentuk kekuatan, dan ketika di voting suaranya mendominasi, keluarlah menjadi pemenang. Begitu. Ini barangkali pembelajaran bagi anak-anak remaja yang menyukai channel ini, merenung bersama-sama mengapa Allah itu menciptakan ada rasa emosi, ada rasa gelisah, ada ingin mempertahankan diri, ada ingin menyerang. Disitulah pentingnya ilmu pengetahuan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wah, katanya ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Kan Intel masa anda boleh?